Sedikit-sedikit saja, yang penting kenyang, tidak terlalu buncit kan. Laler hijaunya sudah banyak buat ini. Ini baunya Masya Allah ini. Mantap banget ini. Oke, Assalamualaikum. Oke, itu aja. Wassalamualaikum. Aduh, kadet. Assalamualaikum teman-teman dan selamat datang kembali di Sansan TV. Hari ini aku pengen nge-share lagi, pengen edukasi lagi ya, walaupun ini aku katakan dari awal aku bukan master dari Maru, bukan master dari Cana. Aku cuma pengen nge-share apa yang aku tahu berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang aku baca dan aku lihat di open diskusi di grup Cana, terutama di Indonesian Cana Kontes, bukan Goblok. ISC Indonesia Snakehead Club, teman-teman. Itu yang kalau kalian lihat beberapa tahun yang lalu itu adalah grup Cana terbesar dan itu banyak banget ilmunya. Nah, aku belajar dari situ nih. Kalau dulu kan aku share tentang pakan-pakan untuk treatment bunga. Nah, kali ini aku pengen nge-share pakan-pakan apa saja untuk treatment warna, teman-teman. Ya, karena kan aku juga sering lihat-lihat di tempatnya Bayu Ma'ruf, terus juga di tempatnya kayak kemarin di Fish Room, terus di tempatnya dulu aku ada di Gogo Cana. Cuma karena waktu itu ada trouble jadi videonya gagal. Terus juga di Pamungkas, di tempat yang lain aku belajar cara untuk menaikkan warna, teman-teman ya. Nanti aku share tentang pakan-pakan apa saja untuk menaikkan warna pada Cana Maru. Ini yang pertama, ini pakan yang biasanya dipakai untuk treatment warna pada Cana Maru dan kalian pasti sudah tahu ini apa. Nah, ini adalah udang, teman-teman. Udang itu macam-macam, ada yang pakai, kalau aku dulu ya, aku pakai udang Fanam, itu yang gede-gede. Nah, ini udang rawa, ini yang biasa kalian beli di toko-toko ikan hias. Ini bisa buat mancing juga. Terus juga kalian juga bisa memakai udang kali, terserah, karena rata-rata kandungan dari udang ini cukup bagus. Ini termasuk dari golongan krustasea. Dia punya kandungan keleru. Ini dari golongan krustasea nih, teman-teman. Dia punya kandungan astaxanthin ya. Ini aku lihat dari Google ya. Jadi bukan hanya dari omonganku pribadi, tapi ini dari Google. Nah, ini dari sumber yang dapat dipercaya, sumber termasuk dari USDA. Ini jumlah per 100 gram ya. Ini kalori ada 99 gram, jumlah lemak 0,3 gram, kolesterol 189 mg, natrium 111 mg, kalium 259 mg, protein 24 gram. Nah, ini lumayan tinggi proteinnya, 24 gram. Biasanya ini untuk treatment warna pada Cana Maru nih, teman-teman. Kalian bisa dikeringkan atau dibuat beku seperti ini, atau kalau kalian pengen yang hidup kalian bisa beli yang hidup. Nah, ini yang pertama udang nih. Dan ini bahan yang kedua nih, teman-teman. Kalian juga pasti tidak asing. Ini adalah kepiting. Kalau ini aku pakai kepiting kali. Ini kalau di Jawa namanya yuyu, teman-teman. Ini aku pakai yang yuyu gembur. Kalian bisa lihat nih, dia yuyu gembur itu cangkangnya memang lebih lunak tuh, gembur-gembur, makanya dinamakan yuyu gembur. Ini juga bisa buat mancing, tapi juga bisa buat pakan Cana Maru. Ini bagus sekali untuk warna, teman-teman. Nah, karena selain juga mengandung astaxanthin seperti yang sudah aku sebutkan dari golongan krustasea, ini aku baca ya, aku bacakan untuk kandungan nutrisinya per 100 gram. Untuk kalori 97 gram, lemak 1,5 gram, kolesterol 53 mg, natrium ini tinggi banget 1072 mg, kalium 262 mg,
protein 19 gram. Nah, ini proteinnya 19 gram tidak terlalu tinggi, tapi ini bagus sekali untuk cana maru ya, terutama untuk meningkatkan warna pada cana maru. Lalu bahan yang berikutnya ini ada kodok ini teman-teman, bahan ketiga, dan juga langsung saja ya undur-undur laut ini. Ini namanya undur-undur laut, dapat kalian temukan di pantai. Oke, kita bahas tentang kodok nih. Kodok ini juga bagus sekali untuk warna pada cana maru, juga bagus sekali untuk menaikkan warna pada auranti ini teman-teman. Kalau ditanya hubungannya apa ya, kita cuma berdasarkan pengalaman pribadi saja, dan juga aku sering juga tanya sama teman-teman yang lain. Ini bagus sekali untuk cana auranti, dia bisa meningkatkan apa ya, jadi kayak di fin auranti itu kan kayak ada biru-biru hologram itu ya, mungkin karena di sini kata ini kandungan fosfornya tinggi teman-teman. Tak bacakan ya kandungan nutrisinya. Ini jumlah per 100 gram, kalori 72, lemak 0,3 gram, kolesterol 50 mg, natrium 58 mg, kalium 285 mg, protein 16 gram. Ini proteinnya tidak terlalu tinggi. Terus juga kandungan dari fosfornya ini 147 mg ini teman-teman. Dan ini baunya mantap tenan ini. Ini kalau kalian biarin dari beku ke cair sehari saja, ini sudah kandungan laler hijaunya sudah banyak buat ini. Ini baunya masya Allah, ini mantap banget ini. Oke, terus kemudian ini nih, ini mungkin yang kalian jarang temui. Ini namanya undur-undur laut. Kalau kalian pergi ke pantai, terutama di daerah Gunung Kidul atau di daerah Bantul, ini sering kalian jumpai dalam bentuk peyek teman-teman. Ini juga digoreng, dikasih tepung, digoreng, bisa jadi panganan. Nah, tapi kalau ini juga bisa digunakan untuk pakan maru. Ini baunya juga lumayan mantep, ini baunya amis banget. Ini juga karena ada telur-telurnya ya. Ini yang kuning-kuning kan telur ini. Ini proteinnya juga lumayan tinggi teman-teman. Bentar ya, aku tak baca dulu ya. Ini aku sudah nyoba ngumpulin materi-materi untuk aku sampaikan sama kalian. Ini undur-undur laut atau Emerita SPP telah diteliti mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi berupa asam lemak sebesar 3,57% dalam 100 mg dan protein kasar 32,42% dalam 100 mg. Undur-undur laut juga mengandung asam lemak 24 dan omega 3 sebesar 12,49% teman-teman. Ini juga masih termasuk keluarga krustasea ya, yang artinya ini kandungan astaxanthinnya tinggi. Nah, ini aku juga nggak asal ngomong, karena kandungan astaxanthin ini yang menyebabkan kalau kalian ngerebus udang, ngerebus kepiting, atau ngerebus undur-undur laut, kalian masak, ini bisa berwarna merah. Jadi sering kan aku share sama kalian pakan-pakan yang untuk treatment warna itu, yang kalau direbus itu bisa berwarna merah teman-teman. Nah, ini undur-undur laut kayak gini nih. Nah, setelah tadi aku share 4 bahan yang biasanya digunakan untuk meningkatkan warna pada cana maru, juga untuk cana auranti juga, udang, kepiting, katak sawah, dan juga undur-undur laut. Sebenarnya masih banyak yang lainnya ya, tapi kalian bisa cari sendiri. Aku cuma ada 4 bahan itu yang ada di rumah. Nah, terus kemudian timbul pertanyaan nih, setelah pakan-pakannya tadi kayak itu, terus cara pengaplikasiannya gimana nih? Cara pemakaian di cana maru seperti apa ini? Nah, kalau di tempatku sendiri, ini aku sekarang lagi pakai untuk treatment warna itu pakai background hitam teman-teman. Background hitam dengan lampu yang tidak terlalu terang, dan juga air full ketapang. Ini juga aku sering lihat juga di tempat-tempat teman-teman yang lain. Sering aku lihat juga biasanya background hitam dengan ketapang, itu kalau untuk treatment warna teman-teman. Untuk pakannya sendiri biasanya aku setiap hari itu sedikit-sedikit saja, yang penting kenyang, tidak terlalu buncit juga perutnya, yang penting cukup teman-teman. Kalau aku sendiri di sini dalam seminggu itu 6 hari
tak kasih pakan. Nanti satu hari puasa itu full puasa, nggak kasih aku makan, nggak kasih aku pakan, nggak, Goblok. tak kasih pakan sama sekali teman-teman. Nah itu ya. Terus juga kalau kalian tanya untuk berapa lama, nah itu yang aku nggak bisa jawab secara pasti. Ada yang 3-4 bulan dia sudah mulai terlihat, ada yang bahkan 1 tahun dia juga lama, karena memang beberapa ikan itu kan potensi bakat dari warna atau bunga itu kan macam-macam ya teman-teman ya, tidak bisa disamaratakan. Cuma kalian bisa ini aja lah, kalian bisa ambil yang paling bagus, yang paling oke menurut kalian untuk ikan-ikan kalian. Tapi pakan-pakan yang aku sebutkan tadi itu khusus untuk orang-orang yang memang mau repot untuk ngekip, karena kan effortnya juga lumayan itu kalau kalian mau ngekip udang basah atau udang hidup, katak, kodok, dan juga undur-undur laut, karena baunya juga lumayan. Aku aja sering bikin geger gedean sama istri karena bau dari kodok, bau dari undur-undur laut atau kepiting ketika dimasukkan di freezer itu nanti jadi campur sama bahan-bahan makanan yang lain teman-teman. Nah sekarang ini memang banyak yang sudah dibikin instan, sudah dibikin dalam kemasan di dalam versi kering teman-teman, kayak udang kering. Udang kering itu juga ada. Kalau di sini di tempatku ini ada udang dari Super Red, udang Bayu Ma'ruf Super Red ini teman-teman, kayak gini nih. Ini sudah ditambah dengan karopil. Karopil itu jadi aktasantin dan katasantin dari sel pigmen dari ikan salmon teman-teman, itu diekstrak. Nah banyak yang pakai itu karopil untuk campuran dari udang kering seperti ini. Maka kalian bisa lihat kalau udang kering yang sekarang, yang ada dari kemasan-kemasan sekarang itu warnanya bisa merah. Nah kalau di tempatku sendiri aku juga ada ini Diablo. Ini aku pakai dari udang, terus tak campur karopil, juga tak campur air wortel teman-teman. Wortel diparut, airnya tak pakai, dicampur, jadinya kayak gini, dia lebih merah. Karena di dalam wortel itu beta karotinnya juga tinggi. Itu beta karotin itu juga yang bisa membuat warna ikan menjadi merah teman-teman. Oh ya, terus ada lagi yang dicampur dengan spirulina. Kalau kalian pengen tahu spirulina itu apa, aku sudah menyiapkan contekannya di sini. Spirulina itu sudah sering disebut dengan ganggang hijau berwarna biru atau Cyanobacteria teman-teman. Merupakan jenis organisme yang tumbuh di air tawar dan air asin. Spirulina menjadi jenis tanaman yang berbentuk seperti spiral. Seperti tanaman pada umumnya, spirulina juga memiliki energi melalui sinar matahari dalam proses fotosintesis. Nah, terus kandungan spirulina apa aja? Kandungan gizi spirulina itu dalam per 100 gram itu kalori 289, jumlah lemak 8 gram, kolesterol 0 mg, natrium 1048 mg, kalium 1363 mg. Nah proteinnya tinggi nih teman-teman, ternyata proteinnya 57 gram sendiri. Makanya ini sering dicampur dalam bentuk pelet atau kalau enggak dicampur dalam bentuk udang kering dengan bahan karopil yang tadi. Terus selain dari udang kering itu juga dalam bentuk pelet teman-teman. Kalau aku sendiri bikin ini nih, ini pelet merah-merah. Ini sebenarnya bahan-bahannya ini yang aku sebutkan tadi teman-teman. Karena jujur saja aku tidak mau menutupi, kalian tinggal cari komposisinya sendiri. Karena ya itu juga lumayan butuh pengalaman teman-teman, lumayan butuh pengalaman, waktu yang panjang untuk membuat komposisi itu. Cuma tak share saja bahan-bahan utamanya yang sebutkan aku tadi, yang tak sebutkan tadi teman-teman. Ada udang, ada kepiting, ada katak, dan undur-undur laut. Aku pakai 4 bahan itu dalam membuat pelet merah-merah untuk warna. Ini juga bisa dipakai untuk cana maru, cana auranti, terus juga bisa untuk pulkra juga teman-teman. Nih pelet merah-merah. Terus ya sebenarnya banyak juga sih produk-produk pelet yang lain, kalian bisa cari sendiri, kalian bisa sesuaikan sendiri dengan budget kalian. Karena memang
untuk bahan-bahan dari pelet warna itu agak sedikit tinggi teman-teman, karena udang harganya berapa, kepiting harganya berapa, apalagi kalau kepiting sungai itu kan susah untuk dicari ya. Ya itu aja, semoga bisa menambah inspirasi buat kalian, bisa menambah wawasan. Sorry ya kalau mungkin kata-kataku dari Sansan TV itu agak bulat teman-teman, karena jujur sendiri aku tidak memakai skrip, cuma asal ngomong aja. Semoga bisa kalian pahami, semoga bisa kalian mengerti. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum. Oke. Goblok. Itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa berguna untuk kalian.